In 2004, Newmont Mining Corporation has closed Minahasa Mine, and in the same year, Newmont has received various demands from NGOs that they have contaminated various environment on their tailing disposal site. Let's take a look at the history of Newmont Mining Corporation in Minahasa Peninsula. Buayat Bay is a small bay on the south coast of Minahasa Peninsula, located in the north of Sulawesi Island in Indonesia. Since 1996, Newmont Mining Corporation, under its subsidiary company, PT Newmont Minahasa Raya, has been using the bay as a tailing dumping ground for its gold mining activities. Tailings, also called mine dumps, gum dumps, slimes, tails, refuse, leach residue or silicones, are the materials left over after the process of separating the value fraction from the economic fraction of an ore. The pipeline to transfer the tailings from the gold mine area to the bay extended around 900 meters to the sea and dumping the materials at depth 82 meters. In the mid of 2004, local fishing community appealed the Indonesian government for the independent research to investigate the level of Newmont's mining waste to Buayat Bay. In November 2004, WALHI concluding that the bay containing arsenic from seabed sediment samples revealed as high as 666 mg per kilogram arsenic level and on average over 1000 microgram per kilogram mercury level. In August 2004, the Indonesian Ministry of Environment filed a $133.6 million civil lawsuits against Newmont, claiming tailings from the company's Minahasa Raya mine polluted Buayat Bay in the North Sulawesi province, causing nearby villagers to become seriously ill and contaminating local fish stock. Newmont denied the allegations, arguing that the illnesses had more to do with poor hygiene and poverty. Though the civil suit was dismissed, there is still a pending criminal suits against Newmont's top executive in Indonesia, Richard Ness. The charges stemming from the same allegations. His trial began in August 2005. If convicted, Ness faced up to 10 years in prison. On April 24, 2007, Richard Ness was cleared of all charges relating to the alleged pollutions in Buayat Bay. Furthermore, the Indonesian court held that Buayat Bay was not polluted and that Newmont's local subsidiary was in compliance with the environmental regulation and permits for the entirety of its operation from 1996 to 2004. Thanks for watching, and please set your comments and hit the subscribe button. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Saya Ahmad Dabu Saputra. Saya Robi Bowo. Saya Lana Hadidya Rahmawan. Saya Ruby Salma Abista. Saya Trijuta Maria. Baik, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen Sigita Lana selaku dosen pengampu mata kuliah etika bisnis yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kasus etika bisnis skala internasional tentang pencemaran Teluk Buayat oleh PT Newmont Minahasa Raya pada tahun 2002. Langsung saja kita ke pembahasannya. Oke, jadi pada bagian ini saya akan menjelaskan ringkasan kasus oleh PT Newmont Minahasa Raya di Teluk Buayat. Kasus ini merupakan salah satu kasus pencemaran terbesar di Indonesia. Permasalahannya berpusat pada dugaan pembuangan limbah hasil pengolahan emas atau tailing ke dasar laut Teluk Buayat menggunakan metode submarine tailing disposal atau bisa disebut STD. Setelah beberapa waktu, masyarakat pesisir mulai merasakan dampaknya, hasil tangkapan ikan yang menurun drastis, banyak biota laut ditemukan mati, dan warga mengalami berbagai gangguan kesehatan seperti penyakit kulit, munculnya bentolan pada bagian tubuh, hingga gejala yang diduga berkaitan dengan paparan logam berat seperti merkuri dan arsenik. Kasus ini kemudian menjadi perhatian nasional karena menyangkut tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang dari kasus ini. Kasus Teluk Buayat bermula pada tahun 1986 ketika pemerintah Indonesia menandatangani kontrak karya dengan PT Newmont Minahasa Raya.
Setelah melalui tahap persiapan, perusahaan mulai beroperasi pada tahun 1996 di wilayah Pratotok, Minahasa. Dalam pengelolaan limbahnya, perusahaan memilih metode pembuangan tiling ke dasar laut karena dinilai lebih efisien dan dapat menghemat biaya operasional. Namun keputusan tersebut dianggap kurang memperhatikan kondisi ekosistem Teluk Buyat yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat pesisir. Perbedaan antara kepentingan bisnis dan perlindungan lingkungan inilah yang kemudian memicu konflik antara perusahaan, masyarakat, dan pemerintah, sehingga kasus ini menjadi salah satu contoh penting dalam pembahasan etika bisnis. Selanjutnya saya akan menjelaskan kronologi kasusnya. PT Newmont Minahasa Raya mengoperasikan tambang emas di wilayah Minahasa sejak pertengahan tahun 1990-an. Limbah hasil pengolahan tambang atau tiling dibuang ke laut melalui metode Submarine Tiling Disposal atau STD. Pada tahun 2002, masyarakat sekitar Teluk Buyat mulai mengeluhkan menurunnya kualitas lingkungan. Sejumlah warga melaporkan berbagai gangguan kesehatan seperti muncul benjolan pada tubuh, sakit kepala, dan gatal-gatal, dan dugaan menurunnya hasil tangkapan ikan. Keluhan masyarakat mendorong pemerintah, akademisi, dan organisasi lingkungan melalui penelitian terhadap kualitas air, sedimen, dan kesehatan masyarakat. Hasil penelitian tidak sepenuhnya sama. Sebagian pihak menyatakan terdapat indikasi pencemaran logam berat, sedangkan pihak lain menyatakan kadar logam masih berada dalam batas yang diperbolehkan. Pemerintah Indonesia menetapkan beberapa pimpinan perusahaan, termasuk Presiden Direktur Newmont saat itu, sebagai tersangka atas dugaan kasus pencemaran. Kasus ini menjadi perhatian nasional hingga internasional karena menyangkut tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan. Akan menjelaskan pihak-pihak yang terlibat dan perannya. 1. PT Newmont Minahasa Raya atau NMR, perusahaan pertambangan emas yang menjadi pihak utama dalam kasus ini karena melakukan pembuangan limbah tambang ke Teluk Buyat. 2. Masyarakat nelayan Teluk Buyat menjadi pihak yang paling terdampak karena mengalami penurunan hasil tangkap ikan dan diduga terkena dampak kesehatan akibat pencemaran. 3. Pemerintah Indonesia berperan sebagai pemberi izin usaha, melakukan investigasi, dan serta menangani proses hukum terkait kasus tersebut. 4. LSM, lingkungan atau WALHI dan Jatam mendampingi masyarakat dan melakukan penelitian independen, menyuarakan dugaan pencemaran terhadap publik. Di slide ini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian kasus. Pertama ada jalur perdata dan mediasi. 2006, pemerintahan Indonesia dan PT Newmont mencapai kesepakatan damai di luar pengadilan melalui goodwill argumen gugatan perdata sebesar 117 juta US dollar dihapus diganti dana kompensasi sebesar 30 juta US dollar untuk program pemulihan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Untuk yang kedua ada jalur pidana. 2007, Pengadilan Negeri Manado memutuskan bahwa PT Newmont dan para disaksinya bebas dituntut dari tuntutan pidana karena bukti yang ada dianggap tidak cukup untuk membuktikan terjadinya pencemaran yang melanggar hukum saat itu. Oke, saya di sini akan menjelaskan prinsip etika bisnis yang dilanggar. Yang pertama ada tanggung jawab lingkungan. PT Newmont dinilai kurang bertanggung jawab terhadap lingkungan karena membuang limbah tambang ke Teluk Buyat yang digunakan menyebabkan pencemaran. Yang kedua ada kejujuran dan transparansi. Perusahaan dianggap kurang terbuka terkait dampak limbah tambang dan lebih banyak membantah tuduhan masyarakat. Nah, yang ketiga ada keadilan distributif. Perusahaan memperoleh keuntungan besar, sedangkan masyarakat sekitar harus menanggung dampak kesehatan dan perusakan lingkungan. Nah, yang keempat ada kegagalan utilitarianisme. Keputusan perusahaan lebih menggantungkan pengamanan saham dibandingkan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Oke, selanjutnya ada kategori masalah etika bisnis. Yang pertama ada eksternalitas negatif.
melempar biaya pemrosesan limbah ke alam, memaksa publik menanggung kerusakan ekologi. Yang kedua ada greenwashing. Program CSR hanya kosmetik pencitraan karena bisnis utama merusak lingkungan. Yang ketiga ada hukum vs etika. Patuan antara legalitas formal bebas di pengadilan dengan tanggung jawab moral nyata. Yang keempat ada standar ganda, double standar, memakai metode pembuangan limbah STD yang dilarang di negara asalnya AS, tetapi diterapkan di Indonesia. Kasus ini memicu penipuan apabila terbukti ada penyembunyian atau pemberian informasi yang tidak benar mengenai dampak limbah. Jika perusahaan sengaja menyesatkan publik atau menyampaikan informasi yang tidak jelas atau tidak sesuai fakta, maka termasuk masalah etika berupa deception. Baik, selanjutnya yang terakhir ya, kesimpulan. Kasus PT Newmont di Teluk Buyat menunjukkan bahwa meskipun mematuhi hukum formal, perusahaan tetap memiliki tanggung jawab moral. Walaupun perusahaan berhasil dalam kasus pidana karena regulasi lingkungan hidup yang lemah pada tahun 2002. Kerusakan ekosistem laut dan penurunan kualitas kesehatan masyarakat pesisir tetap menjadi tanggung jawab etis dan moral yang tidak boleh diabaikan oleh perusahaan multinasional. Keberlangsungan bisnis global hanya dapat tercapai jika perusahaan menerapkan prinsip triple bottom line dengan seimbang, profit, people, planet. Usul etis ke depan mengharuskan penghapusan standar ganda, melibatkan masyarakat lokal secara aktif dalam pembuatan AMDAL, serta memperkuat pengawasan pemerintah untuk memastikan keadilan lingkungan dan mencegah ketimpangan kekuasaan demi kepentingan umum. Baik, terima kasih kepada Bapak Musikit Taruna yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.